Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Risman, NIM 857496027. Saya dari mahasiswa Universitas UT Bandung. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktikum IPA tentang uji makanan, yaitu uji karbohidrat dan uji lemak. Praktikum kali ini bertujuan untuk mengetahui kandungan zat dalam makanan melalui percobaan sederhana. Baik, yang pertama kita akan melakukan uji karbohidrat. Kegiatan awal adalah kita menyiapkan bahan-bahan seperti nasi, biskuit, tepung terigu, kentang, pisang, buah pir, telur rebus, sepertinya saja ya, tahu, margarin, gula pasir, pipet, iodium, dan sendok. Langkah-langkah proses kegiatan uji karbohidrat. Pertama, kita meneteskan iodium pada bahan makanan yang telah disediakan, kemudian mengamati perubahan warna pada makanan yang sudah ditetesi dengan iodium. Tahap selanjutnya, setelah kita tunggu bahan makanan yang telah ditetesi iodium warna biru kehitaman, berarti mengandung karbohidrat. Dari hasil pengamatan tersebut bahwa ada beberapa bahan makanan yang berubah warna dan juga tidak berubah warna. Yang ke satu, pisang sebelum diberi iodium berwarna kuning atau kekuningan, dan sesudah diberi iodium warnanya sama, kekuningan. Yang kedua, buah pir, warna sebelum diberi iodium berwarna putih, dan sesudah diberi iodium berwarna putih. Yang ketiga, nasi, warna sebelum diberi iodium warna putih, dan sesudah diberi iodium berwarna biru tua. Yang keempat, telur putih sebelum diberi iodium berwarna putih, dan sesudah diberi iodium berwarna putih. Yang kelima, tahu putih sebelum diberi iodium berwarna putih, dan sesudah diberi iodium tetap sama, berwarna putih. Yang keenam, margarin sebelum diberi iodium berwarna kuning, dan sesudah diberi iodium tetap berwarna kuning. Yang ketujuh, biskuit sebelum diberi iodium berwarna coklat, dan sesudah diberi iodium berwarna ungu kebiruan. Yang kedelapan, tepung terigu sebelum diberi iodium berwarna putih, dan sesudah diberi iodium berwarna biru tua. Yang kesembilan, gula pasir sebelum diberi iodium berwarna putih, sesudah diberi iodium tetap berwarna putih. Dan terakhir, kentang sebelum diberi iodium berwarna kuning, dan sesudah diberi iodium berubah menjadi ungu kebiruan. Itulah hasil dari pengamatan uji karbohidrat. Dari hasil uji coba tersebut dapat kita simpulkan
bahwa bahan makanan yang telah ditetesi larutan yodium atau regen Lugol, ada beberapa bahan makanan yang teridentifikasi mengandung karbohidrat dan ada pula yang tidak mengandung karbohidrat. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat yaitu nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Sedangkan bahan makanan yang tidak mengandung karbohidrat yaitu pisang, buah pir, telur rebus, tahu, margarin, dan gula pasir. Itulah hasil pengamatan dari uji karbohidrat. Dan selanjutnya kita akan melakukan uji lemak. Langkah awal, pertama-tama siapkan bahan seperti pipet, kertas coklat sampul, lampu senter, lilin, sendok, kemiri, margarin, wortel, seledri, biji jagung kering, singkong kering, kacang tanah, pepaya, santan, minyak goreng, susu, dan air. Proses kegiatannya: pertama, gosokkan semua bahan makanan tersebut pada kertas sampul coklat. Setelah itu, amati dengan menggunakan senter ke arah bekas usapan dari bahan-bahan makanan tersebut yang diuji. Pada kertas sampul yang telah digosokkan bahan makanan tersebut, apabila di senter tidak meninggalkan noda atau transparan, berarti tidak mengandung lemak. Sebaliknya, apabila meninggalkan noda, berarti bahan tersebut mengandung lemak. Dari hasil pengamatan tersebut, bahan-bahan makanan yang telah digosokkan ke kertas sampul coklat, ada beberapa bahan makanan yang teridentifikasi meninggalkan noda dan ada juga yang tidak meninggalkan noda. Bahan makanan yang meninggalkan bekas noda seperti kemiri, margarin, kacang tanah kering, singkong santan, dan minyak goreng. Bahan makanan yang tidak meninggalkan bekas noda yaitu wortel, seledri, biji jagung kering, singkong kering, pepaya, dan susu. Dari hasil pengamatan tersebut, bahan-bahan makanan yang telah digosokkan ke kertas sampul coklat, ada beberapa bahan makanan yang teridentifikasi meninggalkan noda dan ada juga yang tidak meninggalkan noda. Bahan makanan yang meninggalkan bekas noda seperti kemiri, margarin, kacang tanah kering, singkong, santan, dan minyak goreng. Bahan makanan yang tidak meninggalkan bekas noda yaitu wortel, seledri, biji jagung kering, singkong kering, pepaya, dan susu. Itulah hasil pengamatan dari uji karbohidrat dan lemak. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.